Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, summa amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat raweh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah hingga detik ini, saat ini kita termasuk yang banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa, kata Allah, yang bersyukur maka pasti kenikmatannya akan ditambah, dilipat gandakan, diduplikat oleh Allah. Dan siapa yang kufur, maka kata Allah, hati-hati, karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perbanyak kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah itu rata-rata lompat-lompat. Ya, contoh umpamanya, ibadah yang setiap hari kita lakukan sholat. Ayat yang berbunyi wa aqimus sholah itu ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ali Imran, ada di tengah, ada di akhir, ya, dan tidak utuh, lompat-lompat. Ayat tentang haji pun demikian, ya. Ayat tentang apalagi zakat pun demikian. Tapi kalau kita tadaburi, perhatikan ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa ini dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat dan berurutan utuh semua. Mana ayatnya? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ya, jadi hanya 5 ayat tuh. Dan kalau ingin disempurnakan plus tambah dengan satu surat yaitu surah Al-Qadar. Ya. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa ini memang istimewa, spesial. Ya. Dan kalau kita umpamanya kaji satu persatu ini panjang, ya. Kalau kuliah mungkin bisa 1 semester. Ya, ayatus siyam, ya. Kita akan coba baca ayat 185, ya. Ini mudah-mudahan renungan kita dan termasuk harus kita perbanyak di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Ya, coba lihat disebutkan di sini. Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan ini para ulama berkesimpulan bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya apa? Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah yang maha mulia. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat paling mulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Makanya siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini Masya Allah luar biasa. Biasanya para qurra, para hufaz, ya, mereka yang ahlul Quran, yang sepanjang waktu, sepanjang saat itu mereka mengabdikan hidupnya Al-Quran, ada satu ayat yang menjadi jargon mereka dan ini menjadi motivasi mereka. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini yang namanya tijarah, bisnis, usaha apapun pasti kadang untung, kadang rugi. Betul apa betul? Betul. Ada di sini yang bisnis untung terus.
Ya, atau rugi terus. Tapi kalau membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti buka ulang-ulang ya. Ini termasuk kita yang mau belajar Quran, mulai mundur, maju, mundur, maju. Baca nih ulang-ulang ayat ini. Yaitu di surah Fatir ayat 29. Apa kata Allah? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Jadi innalladzina yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, itu sedang berbisnis dengan Allah. Dan Allah memberikan jaminan di ujung ayatnya apa? Tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak ada ruginya. Ya. Jadi orang kalau bisnis dengan Allah dengan membaca Quran, menghadiri majlis Al-Quran, termasuk hanya menyimak saja bacaan Al-Quran, itu dia sedang berbisnis dengan Allah dan bisnisnya tidak akan pernah rugi. Bagaimana tidak rugi? Satu huruf yang kita baca pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Sampai dalam hadis ini ketika Rasulullah mengatakan alif lam mim, ya, khawatir dipahami oleh para sahabat bahwa alif lam mim ini pahalanya hanya 10. Apa kata Rasulullah? Alifun harfun. Alif itu satu huruf. Dan tadi satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Lamun harfun, lam satu huruf. Berarti sudah berapa ini? 2 huruf, berarti 20 kebaikan. Mim satu huruf, berarti baca alif lam mim sudah berapa pahalanya itu? 30. Masya Allah. Ini bahkan dalam riwayat lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang jangankan mahir, salah-salah aja baca Quran, salah-salah asal jangan disengaja. Ya ta susah. Ini an-amta atau an-am. Nah, itu kan susah. Ya. Kalau kita orang Jerman, orang Sunda itu kalau huruf fa. Nah, itu harus hati-hati, ya kan? Bacanya atau ada yang a, kadang-kadang lari lagi ke nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin apa, Mam? Ada itu yang udah rubah lagi. Itu kalau ya ta'ata, apa kata Rasulullah? Fahuwa alaihi syaqun saqalahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Ya, jadi kita ngulang-ngulang ini. Ha. Itu dapat 2. Dijelaskan oleh para ulama, kok dapat 2 pahala? Salah aja dapat 2 pahala. Yang pertama ajrul qiraah, pahala dia mau baca. Yang kedua ajrul masyaqqah, karena dia kesulitan dan diulang-ulang. Ya, itu jadi dapat apa? 2 pahala. Apalagi kalau yang mahirun bihi, ya, mahir bacanya, mahir memahaminya, mahir menafsirkannya, mahir mengamalkan dan mendakwahkannya. Tentu ini ma'asafaratil kiramil bararah, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di beberapa pesantren Al-Quran untuk memotivasi biasanya ditulis, ya, Al-Qur'anu fid dunya yanfa. Al-Quran itu sedang hidup di dunia, itu manfaatnya banyak. Ya, kalau nggak percaya, Bapak nanti baca Quran. Ya, yang punya setoran jadi lupa, yakin? Ya kan? Dan ini manfaatnya baca Quran yang sudah pasti. Orang yang sedang membaca Quran itu hatinya, jiwanya akan tentram. Ya. Kenapa? Karena Quran ini adalah bagian daripada zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang ingat Allah itu hatinya akan tenang. Beda dengan suka nginget manusia. Makanya kata para ulama tazkiyatun nufus, ya, zikrul insan, sering ingat manusia nyebut, itu apa? Penyakit. Tapi kalau zikrullah, sering menyebut Allah, dawa, obat. Ya, makanya jangan sering sebut orang. Sebut aja Allah. Butuh apalagi nauzubillah kalau keburukannya, ya. Kebaikannya pun kalau sering menyebut orang, kadang-kadang jadi apa? Nah, jadi penyakit, ya. Jadi Al-Quran ini di dunia memberikan manfaat. Sederhananya, ini di Bogor, ya. Ini masuknya Bogor, ya. Kalau kita mau pergi haji, antriannya berapa tahun ini? Masya Allah, 20 tahun ya. Berarti sama ini dengan kota Bekasi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang anak kecil.
Ya, ini sempat viral ini beberapa tahun ke belakang. Ya, anak kecil. Ya, namanya Muhammad Musa, tinggalnya jauh di pelosok sana Bangka Belitung. Tapi ini anak, ya, ini anak hafal Quran, bahkan bukan hanya hafal lafaznya, dites oleh orang-orang yang menguasai Al-Quran di Timur Tengah, ya, dikumpulkan di Arab Saudi, diuji, dan anak ini nggak paham bahasa Arab sedikit pun, nggak paham. Gimana paham? Itu Muhammad Musa itu kecil, polos, gitu. Jadi dia diajak pergi aja, dites itu dia bacaan, suruh lanjutkan ayat bisa, suruh nyebutkan ini di surat apa, ayat keberapa bisa. Ya, apa manfaatnya di dunia? Allah takdirkan kalau kita daftar haji sekalipun sekarang punya uang, ya, nggak bisa berangkat tahun ini. Tapi anak ini dengan keberkahan Al-Quran, dengan manfaat, ya, itu di dunia Allah bayar kontan pahalanya apa? Langsung tahun itu diundang oleh Raja Salman untuk pergi haji plus dengan bawa kedua orang tuanya dan juga guru ngajinya. Lihat ini manfaatnya. Ya, jadi ini jangan disepelekan. Jangan ada lagi yang berpikir, oh kita kalau mementingkan Al-Quran akan ditinggalkan oleh Allah. Justru ini akan banyak manfaat. Ya, yang kedua mungkin kalau di Bangka ngeceknya kejauhan. Ini di Depok, tetangga kita. Ada anak kecil namanya Muhammad Fajar. Itu dia daftar ke sekolah ditolak. Kenapa? Karena kata pihak sekolah, ini anak ada sebagian uratnya ini, urat sarafnya ini yang putus. Jadi kalau menurut ilmu pendidikan, ini anak gak mungkin bisa mengejar pelajaran sekolah. Jadi kalau diterima khawatir nanti dia gak bisa gitu. Masya Allah, ibunya bukan ustazah, bukan penghafal Al-Quran, dididik di rumahnya, sering diperdengarkan Al-Quran, dan terjadilah apa yang terjadi. Anak ini hafal Quran, dan sama tadi diundang ke Timur Tengah, diuji di tes itu. Ini anak yang katanya di sekolah ini gak mungkin bisa mengejar pelajaran, di tes ternyata dia hafal, suruh melanjutkan ayatnya, tahu di mana, dan anaknya masih polos. Masya Allah, ini baru di mana? Di dunia. Yang kedua, wa fil qabri yashfa'. Al-Quran itu nanti di alam kubur akan memberikan apa? Syafaat. Ya, syafaat itu artinya apa? Pertolongan saat kejepit. Nah, itu syafaat. Sulit. Syafaat. Ya. Nah, ini nanti di alam kubur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun sekarang di Karawang itu kan ada kuburan yang agak luas ya. Tapi dalamnya sama liang lahatnya. Jadi walaupun lebar umpamanya kita beri kaplingnya seukuran rumah kita, tapi tetap masuk liang lahatnya hanya ukuran 2 kali 1. Masya Allah. Ini nanti jangan berharap ini. Walaupun di sini mungkin ada direktur PLN ya, bisa nyuplai listrik, nggak bisa. Atau mungkin di sini punya tanah ribuan hektar. Oh saya nanti kuburannya bisa luas, bikin di sana, nggak bisa. Masya Allah. Tapi orang yang membaca Quran itu nanti Al-Quran akan menjadi nur, cahaya. Dan ini pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau tafsir Fathul Qadir. Sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini dengan beberapa sahabat suatu hari mereka dalam keadaan musafir. Mereka berhenti nggak tahu kuburan. Dan para sahabat itu dulu kemana-mana bawa pedang dengan bawa tongkat. Ya, mereka diistirahat, tongkatnya itu nusuk ke tanah. Ya. Dari dalam tanah ini terdengar ada orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai akhir. Alladzi, ini kan di masa Rasulullah belum ada MP3 gitu ya. Kalau umpamanya sekarang mungkin ada orang ke belakang rumahnya mungkin ada MP3 jatuh, kepijit lagi kan nyala mungkin kalau belum rusak. Ini di masa Rasulullah 14 abad yang lalu. Sampai Abdullah bin Abbas ini kaget ini. Ini apa? Suara apa? Dan dia dengarkan sampai hatam baca surah Al-Mulk. Pulang dari safar, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ini nanti bisa dibaca ya. Salah satu di antara keutamaan, setiap surat itu ada keutamaan walaupun tidak semua ya. Ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah, kami sedang dalam keadaan musafir, di tengah jalan berhenti tanpa sengaja dan kami tidak tahu kalau ini kuburan. Itu tongkat kami menusuk ke dalam tanah itu dan kami mendengar ada suara orang membaca surah Al-Mulk. Apa jawaban Rasulullah SAW?
hiyal waqiyah. Ketahuilah bahwa surah Al-Mulk itu di antara keutamaannya apa? Yang akan menjaga, memelihara. Jadi ini orang-orang yang ahlul Quran boleh jadi itu. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun masuk ke liang lahat boleh jadi utuh. Bahkan tadi di dalam kubur saja masih sempat bisa baca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Dan kedua kata Rasulullah, hiyal munjiyah. Surah Al-Mulk itu adalah di antara keutamaannya penyelamat. Makanya banyak di antara kita ya diajarkan itu ada yang baca surah Al-Waqi'ah, ada yang baca surah Al-Mulk, ada di hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Ya. Ini di antara keutamaan. Bayangkan di alam kubur dia masih sempat bisa membaca Al-Quran. Padahal penemu mik ini saja, wallahu alam ini. Ya, nggak mungkin kayaknya. Karena apa? Alam kubur beda dengan alam yang ada kita sekarang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran fil akhirati yarfa'. Nanti di akhirat setelah terjadinya padang mahsyar kita dibangkitkan semua, itu akan meninggikan derajat pelakunya. Ya, bahkan sekarang di pesantren-pesantren tahfiz, di sekolah-sekolah, kalau ada hataman biasanya orang tuanya dikalungkan dengan apa? Mahkota. Ya, karena nanti orang yang punya anak, anaknya hafal Quran, ahlul Quran, itu orang tuanya akan dipanggil dan terkaget-kaget. Padahal orang tuanya mungkin baca Qurannya nggak terlalu bagus. Dipanggil oleh Allah. Ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk-makhluk Allah nanti di hari kiamat. Kemudian dikalungkan apa? Tajul karamah. Ya, mahkota kemuliaan, penghormatan. Masya Allah, bayangkan kalau kita semua ini sekeluarga hafal Quran semua. Itu gimana nanti kakeknya, buyutnya, itu dimuliakan oleh Allah. Nah makanya ini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, karena tadi disebutkan syahrul Quran, yang belum memulai kita mulai. Dan tidak ada salahnya memulai walaupun terlambat. Karena yang namanya kebaikan tidak ada kata terlambat. Siapapun yang mencoba untuk belajar, setiap kali belajar dia maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sampai nanti kita meninggal, hanya lancar baca saja itu pun masih terbata-bata. Fabiha wa ni'mah, kita bersyukur kepada Allah dan dapat pahala. Apalagi kalau umpamanya kita bisa sampai menghafal Al-Quran, hafal beberapa surat dari Al-Quran, maka ini nanti akan menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, masih ada 20 hari atau 21 hari, bahkan terus sampai kapanpun. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita. Karena tahu keutamaan Al-Quran ini insya Allah sudah tahu semua. Tapi untuk mendapatkan petunjuk, hidayah Allah sampai betul-betul kita mau belajar Al-Quran, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, hanya mereka yang mendapatkan petunjuk, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan rizki, mau membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, hadir di majlis-majlis Al-Quran, dan bahkan mudah-mudahan Allah menghadiahkan kepada kita menjadi orang yang mampu mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.